Disinyalir adanya tindakan dugaan pelecehan seksual pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh salah satu calling visa PT Ahnadi yang berinisial FA kepada Rosita korban calon tenaga kerja wanita asal Tanggamus Provinsi Lampung yang sekarang mengalami gangguan fisik trauma. Menurut korban, awal mula dirinya ditawarkan pekerjaan menjadi TKI di luar negeri oleh DO selaku sponsor yang tidak jauh dari rumah korban, dengan berjanji akan bertanggung jawab sampai dirinya mendapatkan pekerjaan layak di luar negeri. Namun, pernyataan itu justru berbalik kepada korban yang dirugikan dengan perlakuan penyekapan yang dilakukan oleh FA selaku calling visa dan diduga telah melakukan pelecehan seksual disertai pemerkosaan di salah satu rumah kontrakan milik FA di Jakarta Utara. Lanjutnya, setelah pulang dari klinik tersebut, saya disuruh FA mandi yang bersih dan menghilangkan darah saya. Kemudian FA mendekati dan bilang bahwa penyakit HIV hanya bisa sembuh jika saya mengeluarkan sperma. Karena saya tidak tahu apa-apa kemudian dia mencoba memperkosa saya, alasan FA biar sperma saya cepat keluar, dan di situ saya pasrah demi mendapatkan pekerjaan. Tapi setelah saya sudah mengeluarkan sperma yang diinginkan, FA mencoba memperkosa saya berulang kali. Saya enggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi Pak, karena posisi saya di kontrakan itu hanya berdua. Saya sama FA dan saya enggak boleh keluar apalagi ketemu sama adik saya. Setelah saya ada kesempatan untuk bisa kabur, dan akhirnya saya menemui adik saya dan bilang kepadanya bahwa saya sudah dilecehkan. Kemudian ada juga warga dari Tangerang bahwa dia juga merasa ada yang janggal soal PT itu. Kami pun kompak pergi pulang ke Lampung. Kemudian, salah seorang keluarga mencoba konfirmasi ke FA via seluler. Dari hasil percakapan tersebut, FA mengakui bahwa dirinya hanya membantu mengeluarkan sperma korban dengan menggunakan alat vital miliknya dilengkapi sutra kondom. Saya tidak memperkosa korban, saya cuma mau bantu korban mengeluarkan sperma dengan alat saya, katanya. Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. FA menegaskan bahwa korban berbohong atas kejadian saat itu. Itu bohong, saya tidak memperkosa, tapi saya hanya membantunya mengeluarkan sperma, imbuhnya. Dan pihak keluarga akan laporkan oknum yang tidak bertanggung jawab kepada korban, dan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang khususnya aparat penegak hukum di Tanggamus dan Provinsi Lampung. Sono di adik saya. Tadinya ngomong iya, terus nggak taunya ini pulang ke kontrakan Pak Fauzi yang ada di Jakarta. Kontrakan Pak Fauzi yang ada di Jakarta Utara itu tadi. Utara tadi, sono pulang lah, nyampe sana, udah nyampe tuh, udah katanya istirahat aja, katanya gitu kan. Nah terus habis itu saya kata dia suruh mandi, katanya suruh mandi bersih bersih kan saya lagi ada lagi halangan ya, lagi halangan. Terus kan dia suruh mandi udah bersih kan katanya gitu. Terus saya diituin kan, dilecehkan. Diituin gimana maksudnya Bu? Diperkosa lah istilahnya, katanya kan kata dokternya suruh ngeluarin sperma kan gitu, untuk ngecek katanya hasilnya saya sperma itu kuning atau putih kan gitu kan kata saya pas saya lagi posisinya lagi lagi mens kan, nggak mungkin kan keluar juga pasti itu kata dia kan gitu, kata saya kan pasti darah juga nggak mungkin keluar macam gitu kan. Jadi yang melakukan pemerkosaan itu Pak Fauzi ya? Iya Bapak Uzi yang gituin kan. Nah, terus habis itu kan udah ini dia kan kayaknya dia udah menyiapkan gitu kan, udah ada kondom gitu kan, udah pokoknya kayaknya udah menyiapkan, saya juga nggak tahu, udah ada rencana dia lah kayak ya. Udah ada rencana, saya juga nggak tahu itu ya kan. Kalau saya punya penyakit HIV, dia ngapain dia mau pakai saya kan istilahnya. Setelah saya cek di sini kan ternyata itu negatif semua. Jadi intinya bahasanya Pak Fauzi ini dicek di dokter itu karena ada penyakit gejala paru-paru dan HIV. Paru-paru dan HIV ya. Iya. Nah, cuman menurut Ibu sendiri itu penyakit itu ada apa enggak? Apa benar apa enggak?
Saya juga nggak tahu karena kan bukti dari sana itu nggak diperlihatkan sama kita, berkas-berkas itu kan kayak ronsen, kayak tes darah, kayak tes urin kan nggak diperlihatkan berkasnya itu. Nah, cuman kan ini untuk keberangkatan TKW itu pasti kan ada syarat-syarat tertentu, Iya. termasuk masalah kesehatan. Mm-mm. Bicara masalah kesehatan untuk di sini, Ibu waktu kemarin itu pernah cek kesehatan di sini? Enggak, Enggak. enggak. Cuman ini menurut Ibu penyakit yang dibilang itu ada atau enggak? Saya juga nggak tahu karena saya penasaran kan. Cek lagi. Saya cek di sini di kedalaman. Kata saya, Pak, saya mau rujukan, mau ronsen kata saya kan. Terus ibu gejalanya apa? Ada batuk nggak? Nggak, saya nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada apapun. Ya saya juga bingung kata dokternya kan. Saya mau rujukin kalau mau ronsen. Terus yang kedua kata saya punya gejala HIV kata saya. Karena apa namanya? Intubasi. Bukan keputihan saya kan berlebihan kata saya kan gitu. Nah terus kata dokternya kalau keputihan tuh nggak memungkinkan HIV katanya gitu. Ya udah dites kan, tes 2 jari ini kan, diambil darah, ada 3 alat itu di situ, semuanya juga negatif. Ya, artinya penyakit yang dibilang oleh Pak Fauzi itu tidak benar. Iya. Nah, jadi Ibu jadi sesak napas juga tidak ada, Tidak ada. terus penyakit HIV juga nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi bahasanya sampai dilakukan pemerkosaan itu tadi itu bagaimana itu, Bu? Ya pokoknya dia apa namanya tuh, saya nggak kayak orang nurut aja gitu. Jadi harapan Ibu nih gimana terkait masalah ini TKW itu, Bu, yang ada di Lampung Utara khususnya, Pak? Adanya unsur pelecehan seksualnya itu. Jadi harapan saya sebagai istilahnya ini ya minta dibantu agar terjadi komunikasi yang bagus gitu loh, Pak. Ya. Oke, nanti kita Dari Tanggamus, Reporter Media Center melaporkan.